Tapi nggak mau abang pindah ke sana? 50 pesan itu paling dikit. Tapi followers orang abang real kan? Kalau di aku sih yang dulunya 90% sekarang udah ke Bang Roji 65% aja. Kadang orang abang pernah mikir nggak ya, sebenarnya aku nih mau dikenal gimana ya sama FLP, sama orang atau sama konsumen? Gimana cara membentuk personal brandingnya itu pernah kepikiran nggak? Apa ngalir aja, ya udahlah aku biasa dikenal begini, atau kontennya nggak usah konten edukasi lah, random aja atau gimana gitu? Biasanya. Kalau dari aku sih yang nah itulah nih ya. Awalnya tuh dulu kan waktu awal bikin konten tuh kan, nah ini dia unitnya gitu, gitu kan. Nah untuk ini DP-nya, jadi kebanyakan nahnya. Jadi ada konsumen pada saat itu dia bilang, abang nah katanya gitu. Jadi dia kayak ngejudge gitu lah gitu ya kan. Iya. Kayaknya bagus nih, apa yang mau kubuat? Oh kayaknya nah aja ini ya. Jadi gitu lah jadi. Ternyata dari Sailor Moon ya. Jadi itu dari konsumen sebenarnya. Aku baru tahu juga loh ini. Iya. Dia belum tahu nih, belum bocorkan nih. Belum dibocorkan. Baru di sini nih dibocorkan. Eksklusif Yes, ternyata. keren. Dari situlah awalnya. Iya. Kalau Bang Roji belum punya. Kalau aku sih belum ada ada satu sematan nama khusus. Aku sih mengalir aja. Kalaupun nanti ada ya boleh juga nanti diangkat kan gitu. Iya. Lebih ke tua-tua keladi tadi. Nah, semangatnya. Orang seneng lihat Bang Roji ini semangatnya. Benar semangatnya. Aku tuh berpikir tuh sampai teman-teman daerah tuh bilang, Bang, kalau buat kayak gini kayak mana? Aduh kayak suhu kali kan. Padahal kayak bisa aja lah buatnya ya kan. Aduh. Benar. Gitu. Sampai ditanya-tanya loh sama mereka. Padahal ya kayaknya sih buat biasa aja gitu. Tapi Mungkin karena mereka belum mencoba. Benar. Gitu sih. Bang Roji tapi di dealernya itu dia berkumpul sama para Gen Z loh. Ya, makanya Bener. semangat yang perlu dicontohin. Iya. Dia sendiri loh, yang maksudnya rata-rata pada Gen Z. Disuruh ini, yo, disuruh itu, mau-mauan ya. Maksudnya dia easy going orangnya. Mauan lah dia ceritanya. Konsumen tuh bilang aku tuh umurnya masih 27. Enggak 21. Bilang Pak aku udah 45. Ah nggak mungkin katanya. Kan Bang Andi tuh nggak percaya di Bang Andi. 45 loh aku nih. Aduh. Rambutnya dicet ya? Hah? Rambutnya dicet. Sumpah nggak pernah dicet. Oh, enggak pernah dicet. Rajin sholat itu dia. Jadi Rajin dia sholat. ngalir sendiri dia Sholatnya 5 waktu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kelas. Tapi kan Aku sebenarnya malu dibuat podcast kayak gini. Sama. Tapi jujur loh Bang Roji. Oh. Jadi waktu pertama ikut Squad Tenaga itu, jadi kayak orang-orang ini kan kami punya grup sendiri nih. ya, Jadi kayak orang ini kayak curhat-curhatan gitu. Ih, aku dulu kayak liat Bang Andi tuh sangka artis loh. Aku nggak nyangka bisa ngomong sama Bang Andi. sih. Iyanya, gitu makanya kayak sekarang kalau kita mau ke Alfamart mau ke ada sebagian orang tuh memang yang kenal gitu. Iya, iya. Padahal kan kayak semalam lah terakhir ke Alfamidi, Bang Andi deh. Abang dari mana? Mulai kalau sampai gitu keceplosan gitu. Maksud aku kan sapa dulu ya, iya Bang. Ini enggak, aku keceplosan. Abang dari mana? Abang kok kenal aku gue bilang gitu. Oh iya ya gitu juga lah. Iya. Aku dulu kerja di Honda juga. Bang. Oh iya Bang. Gitu lah jadinya. Pasti. Jadi kayak nggak nyangka, Nggak nyangka. contoh kayak misalnya Iya. sini nggak nyangka kan? Iya. Soalnya mendadak soalnya kemarin. Kita sebenarnya bukan mendadak, biar surprise. Biar surprise ya. Biar Cuman kan bagaimana gini gitu ya kan. Jantungnya kira Bang Andi ini kayak kegiatan kita development Iya. kemarin. Ternyata ini lebih intimate kan Bang. Dia nggak nyangka sih bakalan kayak gini ruangannya. Nyangka nggak? Tapi keren sih ruangannya keren Bang. Keren. Jadi waktu aku baru masuk, Mak, keren kali ruangannya. Alas tuh dia awak ya kan. Paten. Karena kan kalau kita sebenarnya podcast ini adalah menampung beberapa kendala-kendala FLP yang ada di lapangan, gitu kan. Jadi kita menampung, terus kita tuangkan. Karena kan sekarang kita lihat mayoritas FLP di Sumut ini 59% itu Gen Z Bang, Benar memang benar. gitu kan. FLP kita ya. Iya, FLP kita. Jadi mereka tuh pengen kalau misalnya setelah training mereka tuh pengen belajar tuh diskusi dan sharing best part sama best partisipnya. Jadi aku hari ini mau ngajarin lah gimana caranya live terus konsisten dari pengalaman orang-orang abang ini, gitu kan. Jadi dari situlah kita mengundang orang abang di sini. Kemudian tadi juga kita lihat ya,
kalau kita bersosial media kita juga harus menerima beberapa hujatan gitu kan. Benar. Ya, Nggak boleh baper, intinya nggak boleh baper. Nggak boleh. Nah, kalau kita udah berkecimpung di dunia sosial media, kita harus siap menerima hujatan dari netizen si maha benar. Yes. Gitu. Dan Setuju. kadang kalau kita slip ngomong kata aja pun mereka tuh sampai ngeh gitu. Ih, abang Bisa. nih ngomongnya salah. Indennya 20 hari contohnya kan, ini sampai dengan 2 minggu apa bedanya gitu aja tuh mereka bisa sensitif dong. Iya, Kita iya. tahu kan. Nah, gimana cara orang abang menyikapi ketika ada komplain-komplain yang terjadi pada di komen-komennya, komen-komen sosial medianya? Kalau ini senior dulu. Senior. Ya, kalau komplainan pasti harus ada. Karena tanpa komplainan kita juga nggak bisa evaluasi Ya, diri kita. Itu yang pertama. Terus kalau bagi aku sih komplainan itu jadikan memang untuk motivasi supaya perbaikan itu ada, ya kan? Benar. Nah, yang pertama jangan marah kalau dikomplain. Akui aja, minta maaf kalau memang itu ada kesalahan dari kita. Terus kalau bisa kita kasih solusi. Nah, seperti itu. Kayak di live itu sebenarnya ada komplainan loh. Ketika komentarnya banyak, kita kan nggak bisa tuh menjawab satu-satu. Iya. Benar. Kadang dia komen lagi, nggak jelas ini abang nih. Oh, mohon maaf ya kak ini gitu kan. Tadi terlewatkan. Saya ulang kembali ya kakak. Ulangin aja lagi apa yang ditanyakan dia. Jadi komplain itu memang harus ada sebagai penyemangat kita untuk tetap konsistensi. Kalau menurut aku sih, Oke. seperti itu. Kalau Andi lah, silakan. Sebenarnya nggak jauh beda sih apa yang dibilang Bang Roji. Ya intinya kalau kita jadi sales nih jangan hanya sekedar menjual, tapi juga bisa jadi tempatnya solusi. Benar. Nah, jadi kalau kita menerima komplainan bukan nggak pernah, sering bahkan ya Bang, apalagi Sering. kita aktif di sosial media, Sering bahkan banget. mereka ini komen di live loh. Iya, komplainnya. Iya, Jadi benar. memang Terlihat sama banyak orang Iya. langsung. sebisa mungkin tetap harus kita jaga etika. Iya. Nah, lain cerita kalau misalnya dia offline. Ya. Nah, kalau misalnya dia telepon ngomel-ngomel, kita diem aja, nggak bisa marah juga. Benar. Sebenarnya rasa hati ini pengen dulu, kan gitu kan. Cuman kita nggak bisa marah, Iya. kan gitu. Ya intinya kembali lagi selama kita masih mau bekerja, Iya. tetap pada aturannya. Benar. Itu aja sih. Intinya kalau kita mau jadi sales, jangan fokus menjual, tapi harus bisa menjadi tempatnya curhatan Iya. dan Konsumen, tempat ya. Solusinya. Nah, Itu aja jadi sih. jadi kita menampung wadah dan merangkul konsumen kita ya. Iya. Bener. Makanya kalau kita lebih kayak misalnya berhadapan gini tatap muka sama konsumen, dia itu lebih sering lagi curhat jadinya. Curhat, iya. Bukan yang dibahas motor. Benar. Curhat. Jadi konsultan kita jadinya ya. Iya, Bang, aku janda bang katanya. Udah lama nih belum nikah bang katanya. Nggak ada konsumen abang yang mau sama aku gitu kan. Iya, iya. Ada lagi, Andi udah nikah? Udah bu, waduh anak saya ada anak gadis padahal Oh, katanya. yes. Padahal Ada anak, gitu. anak ada 2 ya bang. Nah, jadi kalau misalnya berhadapan sama konsumen lebih sering lagi curhat daripada ngebahas motor jadinya. Iya, betul. Nah itu Lebih, tanda-tanda konsumennya itu udah ngerasa deket dan udah percaya Benar. sama Bang Andi. Cuman ketika kita bersosial media, kita juga harus tahu kayak tadi yang Bang Andi sama Bang Roji bilang ada etika bersosial media. Nah di Onda sendiri juga ada Bang etika bersosial media namanya medsosku. Medsosku, Ah, iya, tahu. jangan lupa medsosku tuh ada singkatannya. Kalau kemarin kan kita sempat ikuti challenge dari medsosku Iya, ya. iya, benar. Urutan-urutannya kalau ingat tuh 2025. Ingat. Nah, etika bersosial media tuh kita juga tetap harus ingat medsosku gitu. Nah, aku juga mau tanya juga, sekarang followers TikTok Bang Andi berapa? 37,1 tak 37,2 gitu lah. Juta per ribu? Ribu lah, juta nggak di sini lagi kita dari Jakarta. Udah terima endorsean. Udah terima endorsean. Kalau Kalau- Bang Roji berapa? aku sih masih baru 1,1500 lah, Wih, menuju lumayan 2000 tuh. lah. Keren. Dulu waktu pertama kali mulai berapa? Baru mulai 200 ke 300. Ih, berarti udah naik dong. Iya. Naik lah, berarti ada kemajuan. Bang, Mantap. Bang Roji kayaknya berapa bulan aja udah naik ya? Naik. Aku Iya, tuh iya. kontennya yang kemarin langsung naik tuh viewersnya waktu aku Kuromi ya? Bukan, yang Scoopy, Scoopy yang tuh, warnanya banyak. warna-warna. Warna-warni. Langsung Aku tengok jutaan lu. kontennya. Iya, Bang satu Roji yang koma ini. sekian juta ya. Dari Sama situ banyak orang yang meneruskan lihat. Pantes kok aku biasa prospekan Padahal- banyak malam nih kok berkurang. Rupanya tengok Bang Roji sekarang. Nah, iya. Udah diambil aku Jadi, nih. nah ini edukasi juga nih. Itu kontennya nggak ada Nggak ada editan loh. apa-apain. Cuman dibuat video doang, kasih tulisan sama caption dikit udah. Jadi itu barang. Jadi sebenarnya kalau di TikTok ini algoritmanya memang Iya. kita juga nggak bisa bilang. Nggak bisa ada permainan seperti ini. Kadang kita capek-capek ngedit nggak FYP. Yes, itu. Oh, gini-gini doang Yes, FYP. benar. Jadi
buat teman-teman juga nih kalau mau konten boleh membuat ide supaya itu bagus, tapi kalau bisa mengalir aja deh. Mengalir, ya. Karena nanti nggak sesuai dengan, wah udah bagus-bagus ternyata nggak FYP. Kan? Tapi lebih ke sini bang, kalau misalnya kita konten jangan berharap itu FYP. Iya jangan. Cuman lebih ke lagi Jangan memperkenalkan diri aja, ya, personal branding. Betul. Jadi sebenarnya awal aku nge-live tuh nggak jualan sih bang. Jadi Lebih ngapain? kayak seru-seruan. Oh. Nah tapi kok malah jadi ladang gitu, jadi ladang. Disitulah makan, kayaknya ada nih. Bahkan pernah lagi yang kayak dibilang bang Roji. Di situ nge-live, di situ datang konsumen. Iya, nah, benar. jadi pernah aku pagi nge-live. Jadi dibilang bisa nggak nanti siap live datang ke sini deh? Bisa bu. Jadi siap live datang. Pas pula rumah konsumen nggak jauh dari dealer. Jadi kita yang ke rumah konsumen. Gitu. Kalau aku gini konsumennya kan, abis live datang tahu pada bilangnya. Apa bilangnya? Bang, semua kalau yang live orang Honda nggak seramah abang ngobrol dia. Wih deh. Biasa aja. Kelas Tahu rumahnya tahu di mana? Jalan Rumah Potong Hewan. Berapa dealer yang dilewatin ke showroom? Iya, Terus iya. dia telepon, "Bang, aku pasti ke sana tunggu suamiku pulang." Jadi juga masih barang. data survei besoknya keluar unit PCX. Mungkin dia nggak nengok live malam ya. Jangan kayak malam ya. Itu hampir bagus itu. Enggak. Kami sama Bang Andi. Cuman aku mau penasaran juga, berapa persen sih penjualannya dari live itu bang? Dari live yang walk-in, kalau Bang Roji yang kan walk-in. walk-in Iya, ya. Berapa Kalau persen? dari live itu aku ya ambil porsinya bisa 40 sampai Wih, 60%. gila. Jujur, beneran. Ya. Beneran jujur. Selebihnya itu Kelas. dari Walk-in. konsumen lama. Oh, RO. Iya. Iya. Cuman kadang gini, kalau konsumen itu yang udah masuk ke live, kalau bisa dia masuk ke WA, itu tolong dikelompokkan datanya. Tolong dicatat, iya, di follow iya. up karena ketika dia respon, dia komen dan masuk ke WA, kan nggak hari itu juga kadang dia deal, bisa Benar, jadi benar. besok, Besok. 2 hari lagi, Atau 3 setahun ke minggu. depan. Karena gini, ini seri juga nih. Iya ya. Dia masuk ke live-nya Andi, Iya. dia tanya-tanya Andi, ya kan? Besoknya, semalamnya gitu. Masuk ke hari ini, masuk ke aku, bisa jadi ke aku. Kalau udah tanya-tanya sini. Nah kadang-kadang kan kemampuan kita untuk follow up itu penting. Benar. Benar. Kayak aku lupa nge-follow up, udah deal ke Rotella, Waduh. soalnya Tanjung Merawah. Abang lama kali responnya, waduh, mungkin betul. karena repot Iya. sibuk. Sering. Dari Dan- situlah pembelajaran. Ya, dan sering-sering di malam hari itu menjelang habis maghrib sampai jam 10 lihat WA. Kadang-kadang di situ konsumen nge-WA, nge-DM. Bang, aku yang lihat live tadi. Kalau nggak kita respon, ya udah, dia lari. Siapa yang live di saat dia lihat kan? Situ kadang-kadang. Karena scroll aja udah sales lain. Iya. Nggak perlu dia pindah ke dealer, udah scroll aja. Nggak pindah dealer gitu kan. Iya. Kalau itu di dia. digital nih yang paling kunci utamanya adalah fast respon. Benar. Fast respon tuh penting, Ya, gitu kan. penting. Berarti Bang Oji tuh selalu mengkelompokin ya. Ini yang udah memang benar-benar Ya. membeli, Ya, apa masih mau masukin. tanya-tanya. Yes, Oh, gitu. Dikelompokin lah. Datanya langsung di apa sih namanya sih kita buat, kita Arsip, simpen lah. arsip lah, datanya. bilangnya. Gitu-gitu. Kalau Bang Andi gimana? Kalau di aku sih yang dulunya 95% sekarang udah ke Bang Roji 65% ya. Serius dulu sempat 95%. Sempet. Widih. Tapi kalau sekarang lebih ke agak menurun sih 75%. Karena kan udah banyak juga kan. Kalau dulu kan ya nggak bisa dipungkiri memang cuman kita lah yang live malam gitu kan. Jadi Jadi bilang pelopor kok. 95% itu, jadi kalau misalnya kita set nge-live 50 pesan itu paling dikit. 50 pesan paling sedikit. Makanya kalau dulu sebenarnya kalau sendiri nggak bisa terhandle bang. Ya, Harus betul. pakai admin. Kalau Admin. dulu sih sebenarnya ya. Benar. Makanya banyak yang nggak terrespon juga, bahkan sampai tenggelam. Iya. Jadi kayak misalnya sebenarnya kan kita harus follow up semua nih. Cuman yang kadang udah tenggelam kadang udah lewat. Iya, itu dia, benar. Tapi kalau misalnya dia seneng dengan personal branding kita, dia ngecek lagi tuh. Ya. Gitu. Ya. Kalau betul. memang dia butuh ya. Nah. Dan dia senang juga dan percaya juga sama kita. Iya. Itu tadi mungkin kita dari sapaan, cara kita live tadi berkomunikasi, ada humor-humornya dikit, mungkin dia udah kena ke kita walaupun dia lihat konten orang lain, live Iya, orang lain benar-benar. itu nggak nyangkut, itu pasti ke kita tetap Benar. seperti itu. Tapi dulunya orang Bang Andi dan Bang Oji nggak sempat berkecimpung di Instagram ya? Ke TikTok aja dulu ya? Enggak. Instagram sih kalau aku biasa aja mainnya, lebih ke TikTok. TikTok. Iya. Karena kalau untuk
popularitas itu lebih ke Saat ini ya. Ya, popularitas ya. Tapi gimana sekarang kan bocil-bocil itu udah nggak bisa lagi daftar TikTok. Ya bener sih. Benar. Akunnya Karena kan emang udah nggak boleh. target market kita bukan bocil. Iya. Cuman kadang viewers penonton banyaknya tuh kadang-kadang Si bocil. Iya. Ya, benar. Ya. Tapi sekarang udah berkecimpung di Instagram ya, Bang Andi pun udah mulai Iya. main di Ya, itu Instagram. semenjak di Squad Naga. Di Squad Ya, Naga. jadi sebenarnya Squad Naga itu kayak Bang Roji ya kan? Penting nggak? Penting. Jujur lah. Sebenarnya Wes, penting. awalnya kan ini apalagi lah ini. Tapi ditengok dalamnya isinya pembelajaran semua loh Bang. Iya, betul, Semua. betul. Jadi aku kayak kenal storytelling, kenal book, kenal Ya, selling, nah hard itu. selling itu dari Squad Naga kenal. Iya, betul. Jujur benar. Ya, jadi kita kalau sebagai FLP ini kan kadang perlu Pembelajaran guidance, ya, arahan, guidance. cara buat konten gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan Squad Tenaga itu banyak ilmu kan. Seperti yang Jadi didapat. sosial media kita nih sales people ini nggak sekedar konten tapi juga dididik lah istilahnya Iya, gitu. betul. Ada pembelajarannya dia. Kemarin sempat ketemu Vega Alam ya? Cepet Vega Alam. Vega Alam. Gay lo, grogi lo kemarin aku ngeliat di malam. Direction lo di komen sama Bang Vega Alam. Follow-followan ya? Iya, follow-followan. Aku di follow dia aja. Ih, follow fake lagi. Jadi kan tengok Kak Vega Alam nih. Oh, kira aku fake juga ya kan? Enggak. Rupanya terus dia komen waktu halo Bang Andi katanya waktu aku ngeliat kan. Aku seneng lo lihat konten-konten Bang Andi bilang, "Mak, konten kreator high class nih kalau Iya, dibilang iya, gitu kan." Setara Visa Besari ya? Iya. Ih, Kayak misalnya jujur kayak konten Bang Vega Alam itu istriku suka loh dengan kontennya karena isi konten dia tuh Estetik ya? Iya. isinya keluarga semua anak istri gitu vlog Iya. keluarga lah gitu. Betul. Bagus tuh konten dia tuh. iya. Nah, siapa tahu suruhnya collab ya kan? Iya. Jauh dia di Jakarta. Enggak, dia Bandung, Oh rumahnya di Bandung ya? Bandung. Di Bandung, orang Bandung dia, orang Bandung, orang iya. Sunda dia, makanya halus dia ngomongnya. Iya, betul. Oke, kita masuk. Bang Andi sama Bang Roji kalau boleh tahu, apa sih persiapan sebelum live itu? Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Apakah skripnya ada? Apakah apa kayak Bang Andi pakai dasi atau yang lain Iya. sebagainya tuh apa sih yang dipersiapkan supaya penontonnya tuh jadi seneng nonton live-nya dan jadi stay terus di situ sampai siap selesai si live tersebut. Ini boleh sambil dicemili Bang, diminumin Iya. nggak? Kalau di aku sih dasi ya memang ya. Iya, Tapi dasi. kalau awal mula nggak dasi sih. Jadi apa itu? Kayak dibilang live awalnya tuh ya untuk tahap pemula lah. Tahap pemula tuh sebenarnya dasari dengan kebutuhan. Nah, jadi kita kerja tuh atas dasar kebutuhan. Jadi kalau kita mendasari itu dengan sebuah kebutuhan, itu pasti kita niat. Nah, jadi jangan hanya karena disuruh baru mau kerja gitu. Kalau kita mendasari itu dengan kebutuhan, itu pasti kita niat. Niatnya itu bahkan 100%. Nah, jadi di situ aku cobalah. Ini konten udah nih. Cobalah nge-live. Nah, jadi nge-live-nya tuh di sofa. Di sofa. Nah, di sofa. Jadi di sofa itu kayak lebih ke seru-seruan Di rumah tapi ya? iya di rumah Bang. Banyak pula yang komen. Yang nonton tuh 40, 50. Jadi berjalan. Terus evaluasi lagi apa yang mau coba nih ya supaya bisa terlihat beda. Oke. Bangunlah studio. Oh, studio. Ya. Dulu belum di rumah punya. ya? Belum. Di rumah. Jadi bangun studio. Studionya bagus ya? Keren, aku juga sempat Ya. lihat. Terima Bagus kasih. banget. Gimana sih Reno? Kurang lebih kayak ruangan kita ini nggak sih Iya. studionya? Lebih kurang Cahaya-cahaya lampunya gitu. Tapi nggak selebar inilah, nggak selebar. Cuman cukup untuk sendiri aja. Cuman cukup untuk tidur sendiri juga gitu. Jadi yang abang siapin selain dasi atau yang Dasi, lainnya? kalau misalnya ada skrip nggak? Nggak Atau- ada, skrip nggak ada. Oh, natural aja. Natural aja, berjalan Ngalir aja, ngalir aja. Karena kalau kita siapkan skrip, Bingung Jadi jadinya. repot bingung, ya? jadi monoton jadinya. Gitu. Atau siapkan press list atau apa? Nggak ada. Oh, press-nya udah hafal? OTR. Oh, OTR Nah, jadi aja. ada orang yang komen, abang kok bisa hafal semua OTR? Ya hafal orang di belakang kertasnya. Ada kertasnya di belakang gitu. Jadi setiap orang nanya OTR ada semuanya. Cuman kalau rincian nggak ada. Karena kan kalau rincian kan dia banyak yang bisa kita taruh di sini kan. Ya, jadi kalau misalnya kayak nanya DP-DP yang masih ada di pressis ya kita tengoklah dari handphone. Tapi kalau misalnya dia udah DP-nya di atas di luar dari pressis misalnya 10 juta, 15 juta itu harus dihitung manual ya. Ujungnya ke Japri aja gitu. Cuman untuk ketersediaan unitnya, abang udah tahu? Ada? Oh. Ada. Kita kan ada stok. Ada grup stoknya ada juga. Jadi sebelum live kita harus hafal juga stoknya apa-apa aja yang ada gitu. Oke. Itu aja sih Tapi persiapan. pernah nggak kada penasaran? Bentar ya, guys.
Mau habis di baterainya. Pernah. Bentar guys, sambil minum dulu gitu kan. Aku sih gitu, waduh, 5% lagi lu ngecas. Ntar ya bapak ibu ya sambil ngecas kita ya. Gitu, bawa. Kalau live di rumah enak, kita ngomong-ngomong, datang yang minum tiba-tiba. Wes, ada istri, ada anak. Betul. Ya juga ya. Kalau aku contoh itu. Tapi Bang Roji belum pernah live di rumah ya? Belum, aku belum pernah. Tapi coba. lebih ke dealer karena Bang Roji kayak pengen backgroundnya tuh dealer langsung. Jadi Iya. konsumen lebih percaya ya Bang. Ya, aku lagi coba mau naikkan branding itu dulu. Bahwasanya live aku tuh khusus memang suasana di dealer. Nah, kebanyakan kan teman-teman tuh dia nggak pandai memanfaatkan situasi dealer. Kebanyakan dia live monoton di tempat dia sendiri. Kalau bisa dia begitu konsumen nanya unitnya ada, pas di dealer itu ada. Kasih langsung tahu aja. spill, Oh, spill ya, langsung. spill. Jadi iya. kepercayaan orang dengan yang kita jual, iya ternyata ada barangnya. Itu menambahkan kepercayaan dia. Benar-benar, benar juga ya Bang Andi ya. Karena memang kalau ada konsumen yang nanya, bang spill ini entah orang iseng entah apa nggak tahu lah. Iya. Bang, spill PCX, boleh spill fotonya ya gitu. Kalau Makanya di aku sih sampai hari ini aku fokus dulu di dealer aja, suasana di dealer. Seperti Nggak pengen coba di rumah? boleh juga. Harus coba tuh. Nanti kalau udah Tinggal niat, buat konsep. bangun studio, kecil-kecilan. Tapi jangan laku ya. Tapi aku juga mau nanya sih pendapat orang abang. Gimana Ya. ada sales dia username TikToknya itu kan misalnya namanya Oh, iya. ada Honda-Hondanya. Dia live malam, tapi dia tuh live-nya nggak pakai baju Honda. Iya sih. Kemudian dia live-nya suka-suka hati, entah lagi makan malam, entah lagi kumpul-kumpul sama kawannya. Itu menurut orang abang gimana sih? Kalau Pandangannya? menurutku sih lebih bagus lagi yang ada Honda-Hondanya. Yang ada unsur Hondanya ya, misalnya kayak Andi Honda. Yes. Atau Tapi dia Andi salesman. live-nya itu nggak di jam kerja, memang betul di live nggak di live jam kerja. Cuman dia tuh pada saat Nggak pakai pakai atribut. nggak pakai atribut. Terus dia live-nya lagi di kafe bareng-bareng kawan-kawannya kumpul-kumpul dan nggak ngebahas Honda, tapi dia live pakai akun yang ada nama Hondanya. Oh gitu. Nah, pendapat abang gimana itu? Sebenarnya sih salah penempatan dia tuh. Harusnya dia buat 2 akun ya kan. Dua akun ya pas. Pas. Kita bisa bedakan dia saat dia live itu di posisi pribadinya dia atau di sisi satu lagi akunnya memang yang dia itu untuk nge-live ya di Hondanya kan gitu. Iya. Harusnya dia Berarti- bedain. Iya memang harus punya akun 2. Iya. Nah kayak contoh kayak punya aku ada 2 akun. Oh, 2 akun. Tapi Iya. dua-duanya Honda. Oh. Karena memang Honda ini udah melekat kali memang. Jadi untuk akun cadangan aja gitu. Tapi sebenarnya kalau yang kayak kakak bilang tadi bener harus ada akun 2 juga ya Bang Raji ya. Iya, harus ada 2 akun. Karena memang algoritma TikTok ini ngebaca kalau udah itu aja. Itu aja. Gitu. Oh. Dia nggak bisa random, maksudnya random nanti akun pribadi buat nanti postingan besok nongkrong sama kawan dia nggak akan kebaca algoritma. Nah. Itu bahkan hilang. Benar. Tenggelam akunnya malahan. Yakin sih aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nongkrong, duduk, pakai baju Honda, mungkin masih masuk brandingnya. Betul. Gitu. Kadang kita kan ngelihat juga ya sales-sales tuh ada yang nggak pakai baju Honda terus live gitu. Sekarang dia nge-live-nya apa? Memang tujuannya untuk Ya personal branding mengabadikan atau- momen dia aja Oh, pada iya. saat itu. Jangan, sayang akunnya nanti. Sayang. Akun sayangnya, sayang akunnya. Aku sayangnya. Jadi itu balik aku sayang. Kadang kan sekarang karena udah banyak yang live itu sih bang. Iya, Kita benar-benar. lihat kan. Orang udah pada nggak jelas, udah nggak pada jelas. Kadang kan aku komenin atributnya ya, gitu-gitu kan. Atributnya jangan lupa kakak abang dipakai. Karena aku suka komen kayak gitu. Cuman ada nggak jam-jam khusus kita tuh untuk postingan? Kalau aku ada. Dari dulu pertama kali aku bangun TikTok sampai sekarang jamnya segitu dulu. Oh. Nggak pernah berubah-ubah. Benar. Dari pertama Benar. Mulai. dari pertama mulai. Kalau Bang Oji? Iya benar. Itu kalau kita mau ngepost harus lihat konten kita itu Analisanya ramenya ya. di jam berapa. Analitiknya kan ada nanti. Iya. Ketika konten yang udah kita tayang, kita lihat di situ nanti ada dia kasih tahu tuh. Jam tayang untuk kontenmu jam sekian di IG juga kadang ada tuh. Dia kasih insight itu kan. Insight, ya. Kontenmu bagusnya di jam Kalau di sekian. TikTok analisa dia ya. Analisa. Oh iya, Analitik. analisa konten. Harus ada. Nah makanya aku sama teman-teman di dealer tuh kadang dari pagi sampai siang itu buat dulu kontennya. Baru nanti tinggal udah belum ya jamnya baru naikkan. Kadang mau lupa juga. Iya. Kalau Kalau aku posting seringnya jam 6 sore aku naikkan kontennya.
Pas-pas Karena penontonku di jam 7 jam 8 dia tuh nonton. paling banyak ya. FYP itu kadang begitu dia scroll. Istilah tadi aku bilang harus sering-sering lihat WA dari habis maghrib sampai jam 10. Karena begitu dia lihat kan konten kita, dia langsung nge-DM, dia langsung nge-WA. Pastilah jualannya nih 75% sekarang dari 95 ini. Udah kemari, udah sekian kemari persennya udah kemari. Kadang kan kita lihat orang abang udah banyak followers di TikTok. Pernah ada satu brand yang mau mengendorse nggak? Atau perusahaan apa yang ngajak berkaitan? Udah. Hai. Oh, Bang Andi punya pengalaman. Udah pernah juga. Ngeri, Ada juga bahkan yang pernah nggak sempet, ya bukan sombong juga sih. Ya, nggak apa-apa, ini kan sharing. Iya. Kita tolak juga. Karena kan ada beberapa yang endorsement itu dia minta pakai keranjang kuning. Nah, jadi buat makanya kalau misalnya ini sedikit sharing juga lah. Jadi kalau misalnya akun kita ini memang akun kontennya untuk jualan Honda atau keranjang kuning. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita contohnya kayak misalnya akun ini kan akun konten lah, konten biasa lah gitu, Iya. konten kreator, bukan affiliate. Iya. Nah, jadi kalau misalnya akun kita tuh ubah ke affiliate itu trafficnya bisa turun. Beda lagi. Oh Bisa begitu. Bisa. Itu ngelihatnya dari mana Bang Andi? Langsung gitu Kak. Oh, Iya. Langsung. Tapi- Jangankan kita, kalau udah akun konten kreator yang proper aja, misalnya nih dia lagi live biasa, Iya. terus tiba-tiba dia pasang keranjang kuning di kuning. live-nya, itu langsung down penontonnya. Betul. Yang dari 1.000, yang dari 15.000 bisa langsung ke 1.000 penontonnya. Nah itu aku pernah nonton itu. Oh. Dipasang keranjang kuning, tep, langsung turun dia penontonnya. Kenapa gitu ya? Nah kita juga nggak tahu. Algoritma si TikTok mungkin ya. Iya. Cuman pernah Bang Andi pernah dapet tawaran untuk Kalau untuk pakai keranjang kuning banyak. Oh banyak. Banyak, cuman kita nggak mau pakai keranjang kuning. Iya. Nah, Kalau bisa. pengaruh ngefek dia ke Iya. akun kita kan. Boleh Kak, cuman kita nggak menyediakan keranjang kuning, gitu aja. Cuman banyak rata-rata minta pakai keranjang kuning ya, aku nggak mau. Nah, Abang tapi kalau bisa. misalnya cuma sekedar video untuk memperkenalkan produknya, itu oke, ada. Kayak nge-tag dia gitu lah Ada. ya. Itu ada beberapa. Berarti udah banyak juga penghasilan Bang Andi nih ya Bang ya. Kayak sekarang contoh kan aktif di salah satu perusahaan rental mobil. Nah, Oh itu abang khusus konten kreator dia aja? Iya, khusus content Oh. creator. Yang dulu awalnya itu endorse. Oh, dulu sempat di endorse sama dia? Iya, awal mulai endorse. Nah, jadi sekarang udah cocok, jadi setiap dia butuh panggil, setiap dia butuh panggil gitu. Tapi nggak mau abang pindah ke sana? Jangan. Ini Honda ini udah di sini, nggak bisa lagi dicabut udah berakar dia. Udah Cuman berakar dia. tetap stay. Jadi di luar jam kerja kita ambil samping Iya. yang lain. Kalau Bang Roji pernah nggak? Sampai hari ini sih belum Belum. ada endorsan seperti itu, Bakal masih ada. mengalir aja. Bakal ada. Ya mudah-mudahan aja ada yang berminat, yang tertarik, yuk silakan. Yes. Iya. Jadi kadang Bang, kalau owner atau yang mempunyai produk, yang mempunyai perusahaan itu yang dilihat bukan sebuah followers, Betul. tapi view. Oh Ya. viewersnya ya. Seberapa banyak traffic abang di situ, Iya. view-nya bagus nggak? Iya. gitu. Betul. Nah, jadi dia pun mau endorse. Betul. Tapi kalau followers kan bisa dibeli ya sekarang ya. Bisa kalau Bisa. Tapi followers orang abang real kan? Oh kita real. Real Setiap kan? hari nanti Pernah, naik pernah. 10 saat live nanti naik. Pernah dibilang kayak gitu, dibilang Sama. beli followers. Iya, betul. Karena kan kayak nonton live dia, contoh kayak nonton live ini kan kadang ada yang live, kalau misalnya kita baru nge-live itu yang nonton nanti 3. Iya, benar. 10. Jadi pernah ada yang komen followersnya beli ya Kak katanya. Oh, mak beli yang karena memang naik followersnya itu memang cepat Natural. Bang. Ya. Cepat Bang, karena kan kemarin waktu zamannya Iya. kan sempat pansos juga di situ. Iya, betul. Nah, disitulah naiknya Bang. Dalam satu malam followersku naik 10.000. Nge-like nggak? Langsung Iya, Gila. satu malam. Orang satu malam tembus 3 juta penonton. Wih, 3 Jadi, juta. Dan dari situ berjalan viral. Nah, disitulah aku banyak dikenal dari zamannya. Iya betul. Ya. Karena di situ aku melawan netizen. Tadi ya. Nah, Coba merespon komentar dia tadi ya. Karena kan kita udah tahu kemarin tuh sempat booming banget itu ya bang ya. Ya. Sebenarnya itu kesempatan kita sih. Yang intinya jangan mudah tersinggung, itu aja. Sebenarnya kalau kita konsisten konten sama live itu ngalir terus tuh followers. Ngalir. Ngikut setiap hari Naik pasti ada terus, ya. naik. Pasti ada. Pasti. Itu aja sih. Tapi kalau ya konten kita vakum kadang-kadang 2 hari ada, 3 hari, habis Iya. itu hilang. Ya itu dia udah nggak bisa memang. Kehilangan algoritma dia. Iya. Orang abang ada panutannya nggak sih?
untuk konten sendiri, aku pengen kayak ini nih. Kan ada tuh panutan-panutan si konten kreatornya. Iya sih. Pengen kayak ini, pengen kayak itu. Ada panutannya nggak sih, Bang? Kalau aku sih awalnya nggak ada sih ya. Awalnya nggak ada karena memang niatnya itu pengen mengevaluasi penjualan aja, meluas relasi lah gitu kan. Nah setelah berjalannya waktu, aku lihat kontennya si Felix. Si Felix. Pratama 25. Nah dia itu kontennya random loh. Bang Tanpa Felix. editing terlalu banyak, endorse pun udah lumayan kan gitu kan, followersnya udah banyak, view-nya pun bagus. Jadi konten dia tuh nggak terlalu banyak sibuk mengedit. Iya. Nah alami aja, natural aja. Nah, jadi Dibuatnya. aku rencana mau mencontoh kayak dia juga sih, kayak terinspirasi dari dia gitu. Kalau Bang Haji Aku sih nggak ada. belum ada ya. Ngalir aja sih, mana yang Andi saya sales lihat ya? bagus. Iya benar. Tapi kalau si Andi memang, kalau aku lihat ya di Sumut ini kita FLP dengan adanya Andi, harus diakui ya. Terus gitu. Nice. Dengan adanya Andi, tadi waktu bilang pelopor. Kan yang lain tuh jadi lihat, jadi ngikut. Nah, ditambah dengan Bang Roji kan gitu kan. Bisa tuh collab Nggak lupa bareng. ya. Tinggal collab aja. Itu juga banyak kali sampai ini sama Abang, bener. Oh iya, kenal si Andi waktu kita kegiatan yang tahun lalu kan. Sosmed. Ya, yang di sosmed. di apa tuh kan? Development sosmed kan? Iya, benar. Dari situ pertama kali kenal Bang. Udah, Jadi, Oh, di situ pertama kali? Iya, pertama kali. Semakin sering ketemu, sering ketemu, wah yaudah. Kenapa aku nggak bisa kayak Andi ya kan Yes. gitu. Udah buat aja kok Dulu Bang, ngalir. waktu gimana sih cara jual wing ini gitu kan. Mikir Ya, juga ya. sempat dia nanya. Mikir. Kan Premium. coba cek ini Bang Parul. Mak selain kali cek senior nih gitu kan. Iya Bang, bener jujur. Ya sekarang malah bisa jadi kawan dekat gitu. Yes. Jadi ini direspon nggak nih kalau aku ngeceknya gitu. Iya benar. Iya. Bang, dia mau nanya juga Bang, gimana sih Bang kayak Bang Farul bisa ikut kontes juga tuh 3 tahun. Iya Bang, oh iya lu, ya untuk dibantu sama Kasih. Gimana Bang? Panjang nih nggak cukup 1 jam nih ya. Iya. Sampai ada pin loh dia, pin nama dia sendiri Iya, dah. nggak dipakai. Kalungnya mana? Gak dipakai kalau Boleh. nggak boleh. Oh, nggak boleh. Harus yang Sombong gitu. ya. Andi bisa juga sih jadi peserta kontes. Yang penting eksistensi di media sosial, eksistensi terhadap konsumennya untuk jualan. Tips and triknya Bang, mau tahu Iya. dia Bang. Tahun depan bisa jadi peserta. Insya Allah. Kita semua punya potensi jadi peserta. Nah, ketika udah masuk di KLHR tinggal rebut aja tuh. Udah berapa kali nih Bang? 3 kan? 3. 3 kali. Kalau sempat Andi jadi peserta KLHN mewakili Sumut, kurasa udah jutaan itu followers semua. Ih, jelas. Jutaan. Benar, karena gini, di sana nanti kita akan ketemu dengan semua FLP seluruh Indonesia. Mereka kan pasti kepoin tuh, Bang Roji, tengoklah media sosial dia. Begitu Andi salesman, bisa-bisa dia akan bertanya, dia akan bersuruh. Karena iya. kita biasa-biasa kan. Iya. Lihat followers Bang Andi. Sampai aku sama si Aceng. Oh, Dari Papua. Iya, Aceng. Iya, Aceng. Temen Bang Andi juga ya? Teman kan di komen, Bang Oji boleh dong ajarin aku buat kontennya. Berarti kan dia udah aku tengok, kan kalau di TikTok itu kan si Anu mengunjungi profil kan. Iya. Nampak. Diuliknya nih berarti kan dilihat. Padahal biasa kan konten kita. Tapi dia anggap kita itu udah mahir. Betul. Kadang aku ngerasa gitu juga. Tahun depan kita. KLHN. KLHN. Bukan KLHN ya langsung ya. Iya langsung lah KLHR dulu baru KLHN. Iya. Sebenarnya yang diuji itu adalah keseharian kita, Keseharian. pelayanan, kedekatan sama konsumen itu ajanya. Nggak harus abang buat materi, nggak harus buat project, nggak. Kalau sales nggak. Cuman kayaknya lebih banyak lagi komedinya. Lebih banyak stand up komedinya Malah orang yang seperti itu yang disenangi sama konsumen. Iya. Gitu kan. Konsumen lebih senang ngomong sama sales yang Betul. terlihat menyenangkan. Benar. Gitu. Humoris. Itu dia pasti bakalan nyaman kalau sama Iya. sales yang seperti itu. Betul. Contoh ciri-ciri 2 orang ini komedi kali nih, komedian ini. Udah bisa buat Kalau stand up Kencek, comedy gitu ya. kalau Kencek lebih masuk dia memang. Benar. Tapi kalau ke Ibu-ibu, bapak-bapak jarang ada yang masuk. jarang ya. Jarang. Jadi kalau kita berhadapan sama ibu-ibunya lebih monoton aja sih. Oh, disesuaiin aja. Disesuaiin aja. Iya sih. Karena nggak semua orang bisa bercanda juga kan. Iya. Oke, kali ini kita mau minta tips nih sama Bang Andi, sama Bang Rozi untuk terkait konsistensi.
untuk di sosial medianya, konsistensi buat konten, konsistensi live. Gimana caranya kok bisa konsistensi dari dulu yang followersnya dikit sampai hari ini yang followersnya udah alhamdulillah ribuan, supaya FLP Live itu tetap bisa ngikuti jejak orang Bang Roji dan Bang Andi. Gimana sih tipsnya? Boleh sampein ke teman-teman Honda People. Kalau dari aku sih yang kayaknya tadi udah disampaikan lah ya kan? Iya, dia cuma diperjelas. Dasari dengan sebuah kebutuhan. Nah, jadi jangan mesti disuruh dulu baru dibuat. Nah, tapi kalau kita dasari dengan kebutuhan, nggak disuruh pun kita buat. Gitu. Intinya kegiatannya tadi positif. Nah, itu aja sih. Itu dari Bang Andi. Kalau dasari dengan sebuah kebutuhan. Didasari dengan kebutuhan. Iya. Maka itu akan mengalir secara sendirinya. Benar. Kalau Bang Roji, Kalau aku sih niatkan aja memang buat konten di media sosial itu jadi keharusan kalau zaman sekarang. Kenapa? Persaingan di era sekarang ini sudah semakin luas, semakin lebar. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan metode manual dalam menjual, manual itu dalam arti kata ya kayak biasa konsumen-konsumen lama kita sapa, kita telepon, memang sih efeknya ada. Tapi dengan menambah kemampuan kita bersosial media, aku rasa itu semakin memperluas jaringan kita di konsumen untuk melihat benar nggak sih si abang ini salesman Honda? Iya benar. Benar nggak sih si abang ini bisa menjual motor Honda? Membangun kepercayaan Iya. ya. Benar nggak abang ini bisa membantu aku? Aku masih bingung nih mau cari motor yang apa. Karena dengan adanya media sosial kita itu membantu diri kita pribadi dalam hal menjual, dalam hal membranding diri kita sebagai salesman Honda. Oke. Kalau aku konsistensinya harus ada. Belajar aja nggak apa-apa. Aku juga nggak bisa awalnya ya kan. Itu kan abang kan tua-tua lagi. Iya. Makanya kalau yang dilihat dari Bang Roji ini semangatnya memang. Iya. Semangatnya memang. Aduh. Oke, terakhir Bang, aku mau nanya, personal branding itu perlu nggak sih? Menurut orang abang? Harus dong. Harus. Perlu. Kenapa perlu? Harus. Ya supaya lebih gampang dikenalin. Nanti kan contoh kayak oh itu si Andi itu. Gitu si Andi itu. Benar. Oke. Kalau Bang Roji perlu? Perlu karena orang akan mengingat kita dengan apanya. Gampang lebih mudah Istilahnya mengingat. kalau dibilang Ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya ya. Oh, abang ini nih sering live-nya tuh nanti aku lihatlah dia sering spill tuh unit-unit yang ada. Aku kan belum tahu warna-warna apa aja gitu. Kayak yang sekarang kan kita lagi ramenya custom warna tuh. Iya benar. Konsumen Custom seneng warna. banget tuh kalau kita langsung bang spill kan. Wih, bang itu motornya beneran warna itu ya beneran gitu. Jadi dia lebih tertarik. Oh mungkin ada warna baru nih aku lihat aja lah nih di live-nya abang ini. Seperti itu. Maka dari itu personal brand itu sangat penting ya. Haruslah. Dan harus ya. Oke, terima kasih Bang Andi dan Bang Roji. terima kasih. Tips-tips Sama-sama. dan pengalaman hari ini tuh sangat berkesan ya bagi saya juga. Tadi beberapa tahu tips-tips dari Bang Andi, kemudian pengalaman dari Bang Roji. Harapannya Honda People yang nonton si podcast hari ini tuh bisa jadi aware lah terkait sosial media, apalagi kalau mau live harus lihat groomingnya juga. Ya, betul. Dan jangan lupa follow TikToknya Bang Andi, yaitu Andi Salesman. dan Bang Roji. Fahrul Roji. Ya, jangan lupa di follow dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook dan YouTube. Dan teman-teman juga jangan lupa like, komen dan subscribe ya video ini. Di komennya juga boleh karena di komen ada itu satu link yang bisa diisi tuh Bang sama para Honda People yang nonton. Jadi Bisa mereka ya? bisa. Jadi mereka kalau mau buat konten ini dong Kak, podcast sama ini dong Kak. request. Boleh request konten. Bagus. Dan nanti kita akan bantu fasilitasi siapa yang mau kita undang selanjutnya. Habis ini juga Bang Andi sama Bang Rozi juga boleh sih isi komen-komennya itu. Oke. Bakal diundang lagi gitu. Boleh kalau mau jadi fasilitator. Lagi. Atau nanti boleh dong siapa yang mau jadi moderator bisa Bang Roji sama Bang Andi aja deh berdua, kakaknya pergi aja gitu, nggak usah biar berdua ngomong gitu boleh. Atau mungkin boleh nih komennya, tolong dong buatkan di channel YouTube-nya Indah People gitu kan. Bang Andi sama Maroji. Iya boleh buat. kita boleh terbuka atau mau bahas terkait apapun Iya. kita juga terbuka ya. Sip. Oke, terima kasih sekali lagi ya Bang. Terima kasih Semuanya udah teman semuanya. bersedia hadir di hari ini di Terlibat Podcast karena orang abang sudah terlibat di dalam podcastnya kita. Terima kasih Honda People semua. Sampai Bye. ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa dinyalain loncengnya ya. Salam satu hati. Salam satu hati. Bye.